pagi. Ya, maafkan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Let's go, kita mau berangkat sekolah. Hari pertama, semangat. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Melawan Lupa, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para tokoh maupun publik. Kali ini, kita akan membahas Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa rumah yang selama ini mereka tempati mulai dikosongkan dan diduga telah ditinggalkan. Yang menarik, muncul juga pembahasan mengenai keberadaan kedua anak mereka dan hak seorang ayah untuk mengetahui di mana anak-anaknya berada. Namun ternyata setelah kabar itu beredar, muncul perkembangan terbaru yang membuat perbincangan ini semakin panjang. Beberapa narasumber ikut memberikan tanggapan, bahkan menyoroti persoalan komunikasi, etika, hingga tanggung jawab orang tua di tengah situasi yang sedang terjadi. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Jadi lagi, hari adalah hari pertama anak sekolah. So, let's go. Udah selesai bikin bekal. MUA dan dulu aku udah datang, jadi aku mau siap-siap. Karena aku bakal diomelin. Bro, siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Udah selesai karena hari ini ada kegiatan juga abis sekolah anak-anak. Let's go, yuk kita berangkat. Let's go. Bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan, dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya, karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada dua anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Jadi artinya anak-anak kan tetap harus dikasih tahu sama ayah kandungnya di mana keberadaannya. Meskipun artinya itu banyak pendapat yang mengatakan tidak ada penculikan, tidak ada namanya ini kalau misalnya itu dilakukan oleh orang tua, tapi artinya bukan berarti dengan kondisi yang seperti itu orang tua boleh melanggar etika, melanggar aturan, melanggar norma, juga melanggar hukum, karena norma itu juga adalah hukum. Membawa anak yang masih ada ayahnya tanpa memberikan informasi apapun kepada ayahnya. Berarti belum ada komunikasi pindah ya, Bang? Belum ada komunikasi. Bunda bikin konten pindahan rumah, mungkin tahu. Barang-barang mungkin sudah dibawa. Aku ngeliat kontennya di. Aduh. Lemes banget. Gara-gara Kalau rumah itu gimana sih? Aku nggak itu Bang, nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Gitu. Aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Aku sekarang lagi fokus untuk ada project sama Enjan, ada project sama Kak Anggis lagi gitu. Jadi buka sosmed itu bukan cuma liatin, maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Ada yang ngabarin ya kayak gitu? Enggak. Ada nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Tapi Nyok menyayangkan nggak sih Nyok? Karena kan itu juga pasti ada kenangan kamu di situ juga gitu kan? Di rumah lama itu. Yang terbaik aja buat Bunda. Gitu. Mata lihat taninya mungkin. Gitu. Kondisi aku baik-baik aja. Dia baik lah. Dia sehat selalu gitu. Itu aja sih. Begitu mungkin si Jipan juga sudah minta maaf nih Nyok di medsos. Siapa? Gio. Aduh, Abang. Kalau untuk masalah itu bener aku nggak lihat. Abang ngomong kayak gitu. Minta maaf gimana? Minta maaf ada klarifikasi. Oh, sorry aku benar-benar nggak lihat juga. Enggak. Oke, kasih. Yang hadiah itu masih dipakai? Enggak, ada di rumah Bunda. Oh, Cicilah barang-barangnya mungkin ya. Nah, mungkin kalau sudah pindah fix semuanya, baru mereka izin untuk meninggalkan lingkungan kita. Tapi soalnya belum ada. Udah dengar dari mereka belum sih Pak mau pindah gitu kan beberapa sempat truk-truk kan datang. Ya paling itu aja sih, mereka udah bawa barang. Ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Gitu belum semuanya.
kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPK-nya kan nggak tahu juga prosesnya bagaimana kita, karena belum ada pihak bank yang datang ke saya gitu. Tapi informasi dari warga mah ada. Ya angkat-angkat barang gitu aja. Belum ada yang baik surat atau apa dari bank ada. Tapi udah tahu infonya belum sih Pak bahwa nggak tinggal di situ, dikosongin rumahnya? Kalau dikosongin belum tahu, karena masih ada timnya dia yang suka lalu lalang kan melintasi lingkungan sini, masih ada anak buahnya, security-nya ya. Jadi nggak benar-benar kosong, kalau benar-benar kosong baru tuh, karena masih ada aktivitas di dalam walaupun nggak seramai yang sebelumnya, gitu kan. Biasanya tiap hari ramainya seperti apa Pak? Ramai kendaraan aja sih. Kelihatannya yang kita dengar live ya, kegiatan di dalam, timnya itu ya bolak-balik aja naik kendaraan. Udah berapa minggu Pak mungkin terlihat sepi nggak ada kendaraan? Saya sih nggak mantau terus ya, karena kegiatan dia tuh malam ya. Jadi saya nggak mantau tiap saat ada di situ kegiatan dia bolak-balik kendaraan. Tapi menurut warga juga sekarang udah agak sepi gitu aja. Dan juga cerita ngomong kalau menggunakan hak asuh anak tidak akan pernah menghalangi Wenda untuk ketemu anak-anak, karena itu ibunya anak-anak. Kenapa yang dicari sih gitu loh? Yang dicari kan tenangannya, yang dicari adalah kebahagiaan anak-anak gitu. Saya sangat tidak simpati. Kenapa? Ruben itu kan juga punya nama besar, dan orang juga sudah tahu Ruben itu siapa. Dia laki-laki dan papa yang bertanggung jawab buat anak-anaknya. Dan itu rumah kan memang. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, terus terang saya merasa ini adalah salah satu contoh bagaimana sebuah persoalan keluarga yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik justru menjadi konsumsi publik karena begitu banyak potongan informasi yang beredar. Saya tidak sedang mengatakan siapa yang benar atau siapa yang salah, karena saya juga tidak berada di dalam kehidupan mereka. Saya hanya melihat dari sudut pandang sebagai orang yang mengikuti perkembangan berita dan mencoba memahami logika yang muncul di tengah masyarakat. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah, saya selalu merasa bahwa ketika sebuah rumah mulai dikosongkan, apalagi rumah yang selama ini menjadi simbol sebuah keluarga, tentu publik akan langsung bertanya-tanya. Itu sesuatu yang wajar. Orang pasti menghubungkan perpindahan rumah dengan kondisi hubungan di dalam keluarga tersebut. Apalagi kalau selama ini rumah itu sering muncul di berbagai konten dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa masyarakat seringkali terlalu cepat mengambil kesimpulan. Baru muncul informasi bahwa rumah mulai ditinggalkan, langsung bermunculan berbagai asumsi seolah-olah semua fakta sudah diketahui. Padahal belum tentu demikian. Bisa saja ada alasan yang belum disampaikan. Bisa saja memang ada pertimbangan tertentu yang tidak pantas diumbar ke publik. Menurut saya, ruang privasi tetap harus dihormati. Namun ada satu hal yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas, yaitu ketika muncul pembicaraan mengenai anak-anak. Terus terang, bagi saya, anak-anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam kondisi apapun. Ketika hubungan suami istri berubah, anak jangan sampai menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka tidak memilih dilahirkan dalam situasi seperti ini. Mereka hanya membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kalau memang benar ada perpindahan tempat tinggal, saya pribadi berharap komunikasi mengenai anak tetap berjalan dengan baik. Saya tidak sedang menyalahkan siapapun. Saya hanya berpikir bahwa seorang ayah tentu memiliki rasa khawatir terhadap anak-anaknya. Begitu pula seorang ibu. Hal seperti ini menurut saya tidak seharusnya dipandang sebagai pertarungan ego, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Saya juga melihat banyak sekali komentar netizen yang langsung berpihak kepada salah satu pihak. Inilah yang menurut saya sering menjadi masalah di media sosial. Kita hanya mengetahui potongan cerita. Kita tidak mengetahui keseluruhan percakapan, keseluruhan kejadian, maupun alasan-alasan yang sebenarnya terjadi di balik layar. Akibatnya, opini publik seringkali dibangun hanya dari beberapa detik video atau satu potong pernyataan.
Menurut saya, bersikap hati-hati jauh lebih bijaksana daripada buru-buru menghakimi. Bukan berarti kita tidak boleh berpendapat. Justru semua orang berhak memiliki pendapat. Tetapi pendapat itu sebaiknya tetap disampaikan dengan mempertimbangkan bahwa kita tidak mengetahui seluruh fakta. Saya juga cukup memahami mengapa narasumber dalam video ini menyoroti hak seorang ayah. Dalam pandangan saya, selama tidak ada aturan hukum yang membatasi hak tersebut, komunikasi mengenai anak memang penting. Anak membutuhkan sosok ayah dan ibu. Kehadiran salah satunya tidak otomatis menghapus peran yang lain. Karena itu, saya berharap siapapun yang sedang menghadapi persoalan keluarga tetap memikirkan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana isu seperti ini selalu memancing emosi publik. Ada yang langsung membela Ruben, ada pula yang langsung membela Sarwendah. Padahal menurut saya, membela secara membabi buta juga tidak akan menyelesaikan apapun. Yang dibutuhkan justru adalah penyelesaian yang baik di antara mereka sendiri. Kalau saya menjadi penonton biasa, saya tentu berharap masalah seperti ini tidak terus berlarut-larut. Bukan karena ingin mengetahui kehidupan pribadi mereka, tetapi karena semakin lama persoalan berlangsung, semakin besar pula dampaknya bagi anak-anak. Mereka tumbuh dan suatu saat nanti bisa membaca semua pemberitaan yang sekarang beredar di internet. Saya juga merasa media sosial kadang memberikan tekanan yang luar biasa kepada figur publik. Apapun yang mereka lakukan akan dianalisis oleh jutaan orang. Mau pindah rumah menjadi berita, mau diam juga menjadi berita, mau berbicara malah bisa dipelintir menjadi berita lain. Menurut saya, situasi seperti ini tentu tidak mudah dijalani. Di sisi lain, sebagai figur publik, memang ada konsekuensi tertentu. Ketika selama bertahun-tahun kehidupan keluarga diperlihatkan kepada publik, masyarakat akhirnya merasa memiliki kedekatan emosional. Akibatnya, setiap perubahan kecil pun langsung menjadi perhatian. Ini memang sulit dihindari. Saya pribadi berharap semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Kalau memang ada masalah komunikasi, semoga bisa diperbaiki. Kalau memang ada kesalahpahaman, semoga segera diluruskan. Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui opini publik. Saya juga mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk lebih bijak dalam menyikapi berita seperti ini. Jangan mudah percaya pada satu sumber saja. Dengarkan berbagai sudut pandang, lalu simpulkan sendiri secara dewasa. Tidak semua yang viral pasti benar, dan tidak semua yang ramai dibicarakan sudah memiliki fakta yang lengkap. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa komentar saya ini murni merupakan pendapat pribadi berdasarkan informasi yang beredar. Saya tidak bermaksud menyudutkan Ruben Onsu, tidak juga menyudutkan Sarwendah. Saya hanya berharap apapun yang sedang mereka hadapi dapat menemukan jalan keluar terbaik, terutama demi masa depan anak-anak mereka. Mudah-mudahan komunikasi yang baik tetap bisa terjalin, rasa saling menghormati tetap ada, dan semua pihak memperoleh solusi yang adil. Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam opini publik, tetapi bagaimana keluarga tersebut dapat melalui masa sulit ini dengan cara yang paling baik bagi semua, terutama bagi anak-anak yang tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Kalau kalian menikmati video reaksi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melawan Lupa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.